Ya, hingga kini perang antara Iran dengan Amerika dan Israel masih terus berlanjut. Lantas bagaimana kondisi terkini di Amerika Serikat? Langsung saja kita bergabung dengan reporter TV One Yandri Subekti yang sudah ada di New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Yandri, silakan dengan laporan Anda. Putri dan Ardo, selamat sore waktu kota New York hari ini Minggu 22 Maret pukul 5:45 sore. Memang saat ini kondisi di kota New York maupun di Amerika Serikat sudah merasakan dampak dari konflik yang terjadi di Iran. Terlebih saat ini operasi militer ataupun konflik sudah beralih untuk menyerang sejumlah infrastruktur energi. Sebelumnya juga masih terjadi penutupan atau krisis di Teluk Hormuz, dan ini tentunya akan mengancam harga minyak dunia karena beberapa waktu yang lalu harga minyak dunia sudah tembus 100 dolar per barel minyak mentah dan berdampak terhadap harga-harga bahan bakar minyak yang saat ini di seluruh Amerika Serikat secara nasional sudah meningkat sebesar 30%, rata-rata 30%, 25% sejak dimulainya operasi militer pada awal Maret atau 28 Februari yang lalu, dan dikhawatirkan harga minyak atau BBM tersebut yang saat ini rata-rata sekitar 4 dolar per galon atau sekitar 17.000 rupiah per liter, dan juga harga diesel ataupun harga solar yang sudah tembus 5,5 dolar per galon atau sekitar 22.000 rupiah per liter lebih, dan dikhawatirkan harga tersebut akan semakin melonjak apabila fase ataupun serangan yang terjadi menyasar terhadap infrastruktur baik itu di Iran maupun milik dari Israel maupun rekanan Amerika di kawasan Teluk, di mana tentunya ini yang sangat dikhawatirkan, sehingga seperti tadi disampaikan Trump yang sebelumnya juga pemerintah Amerika Serikat mencabut sanksi untuk sebanyak 140 juta barel minyak Iran yang berada di perairan di kawasan Teluk ini untuk sementara diizinkan untuk digunakan atau diekspor dalam jangka waktu tertentu, yaitu sekitar 1 bulan, dan itu pun hanya terbatas untuk minyak yang sudah siap, bukan minyak yang masih akan diproduksi. Dan Ardo maupun rekan-rekan, saat ini memang di Amerika Serikat dukungan terhadap operasi militer ini semakin rendah. Bahkan kabarnya hingga saat ini sekitar 30%, hanya sekitar 30% ataupun kurang warga Amerika Serikat yang mendukung akan operasi militer ini. Demikian juga di kalangan atau di Kongres, di mana saat ini cukup tajam antara kelompok dari anggota Kongres yang sebagian besar dari Demokrat ini menentang atau berupaya untuk mengerem ataupun menghentikan operasi militer yang dilakukan Trump, maupun dari Partai Republik yang mendukung. Ini selisihnya sangat tipis sekali, dan di beberapa bulan lagi akan digelar pemilihan paruh ataupun pemilihan sebagian dari anggota Kongres, yaitu anggota Senat dan anggota DPR. Ini saat ini dimungkinkan atau mungkin juga akan mempengaruhi bagaimana apa yang akan dilakukan oleh dari Partai Demokrat ataupun Republik. Sehingga bisa dimaklumi beberapa hari terakhir ini apa yang disampaikan Trump ini berubah-ubah, di mana beberapa waktu yang lalu cukup lunak, seperti mencabut embargo penggunaan ataupun ekspor minyak Iran ke luar negeri ataupun termasuk diantaranya ke Amerika Serikat, dan juga mengatakan bahwa operasi militer ini sudah semakin dekat untuk menuju keberhasilan dan kemungkinan akan bisa segera dihentikan ataupun dikurangi.
Namun beberapa waktu yang lalu Trump kembali mengancam memberikan ultimatum agar Iran apabila tidak membuka Selat Hormuz untuk lintasan minyak ataupun pengiriman lalu lintas minyak ekspor ke negara-negara lain akan menghancurkan fasilitas listrik terbesar milik Iran. Dan saat ini seperti diketahui Amerika Serikat juga menambah sekitar 2.500-an anggota marinir dan juga sejumlah peralatan tempur lainnya untuk memperkuat militer mereka di kawasan Timur Tengah. Dan ini tentunya situasi saat ini semakin memanas, terlebih masing-masing negara seperti Amerika Serikat maupun Iran saling mengancam untuk menghancurkan infrastruktur energi, dan ini dikhawatirkan akan semakin berdampak terhadap harga-harga minyak, baik itu di Amerika Serikat maupun secara global. Rekan-rekan. Baik, Yandri Subekti, terima kasih banyak atas laporan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali.